Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adi Hadi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai evolusi teori manajemen. Ini adalah bagian kedua video seri pembelajaran yang membahas mengenai evolusi atau perkembangan teori manajemen. Pada video bagian pertama sudah saya jelaskan bahwa sebenarnya sejak dahulu orang sudah menerapkan ilmu manajemen walaupun mungkin tidak mereka sadari. Hal ini bisa dibuktikan dari adanya peninggalan-peninggalan bangunan yang telah dibuat oleh orang-orang dahulu sejak tahun 2500 sebelum Masehi, di mana dari adanya bangunan-bangunan tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pada saat itu sudah ada aktivitas yang teratur dan bertahap di masa tersebut, yang berarti bahwa implementasi dari ilmu manajemen ini sudah dijalankan. Manajemen sebagai suatu ilmu mulai berkembang sekitar abad ke-18 dengan adanya revolusi industri di Inggris yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi para pekerja, sehingga muncul yang disebut sebagai teori manajemen ilmiah. Pada video bagian kedua ini, saya akan membahas mengenai perkembangan teori manajemen selanjutnya yang disebut sebagai teori organisasi klasik. Nah, sebelum kita membahas mengenai teori organisasi klasik, ada baiknya kita memahami dulu bagaimana teori organisasi itu. Teori organisasi merupakan studi yang mempelajari bagaimana organisasi menjalankan fungsinya. Selain itu, di dalam teori organisasi juga mempelajari bagaimana organisasi berjalan sehingga mampu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang-orang yang bekerja di dalam organisasi tersebut, dan bahkan masyarakat yang terlibat dalam organisasi tersebut juga ikut andil. Secara sederhana, teori organisasi adalah suatu konsepsi, pandangan, tinjauan, ajaran, pendapat, atau pendekatan mengenai pemecahan terkait masalah organisasi, supaya organisasi ini bisa berjalan dengan pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Sehingga dapat dikatakan bahwa teori organisasi merupakan acuan dalam berorganisasi. Sedangkan masalah dalam organisasi pada umumnya merupakan segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan kepentingan dan tujuan organisasi, sehingga memerlukan suatu pemecahan atau solusi dalam mengambil keputusan. Pelopor dari teori organisasi klasik ini adalah yang pertama ada Henry Fayol, kemudian ada Max Weber, ada Mary Parker Follett, dan Chester E. Barnett. Teori organisasi klasik ini muncul karena adanya kebutuhan untuk membuat acuan yang mengenai bagaimana kita mengelola sebuah organisasi yang kompleks, misalkan di dalam pengelolaan suatu pabrik. Baik, kita mulai dari tokoh yang pertama, yaitu Henry Fayol yang hidup tahun 1841 sampai dengan 1925. Fayol ini merupakan seorang industrialis yang lahir di Istanbul, Turki, dan pindah ke Prancis. Perlu diketahui bahwa Fayol hidup di satu zaman dengan Taylor. Kemudian dia dipisahkan dengan Taylor karena pemikirannya agak berbeda, dimana dengan pemikiran Taylor. Perbedaan ini terletak pada bahwa Taylor itu lebih menekankan pada manajemen dalam tingkatan terendah, yaitu individu, dengan menggunakan metode ilmiah. Sedangkan Fayol lebih fokus pada semua kegiatan dari berbagai departemen. Fayol sendiri berpendapat bahwa manajemen sangat membutuhkan proses pengarahan yang sistematis antara pekerja dengan manajer. Jadi tidak ada atau tidak hanya pada individu saja. Henry Fayol ini memperkenalkan 14 prinsip
Management ya, dalam bukunya yang berjudul Administration Industry of at Kinrail. Nah, apa saja 14 prinsip yang dipakai ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yang disebut sebagai pembagian kerja atau division of work. Prinsip pembagian kerja atau spesialisasi pekerjaan ya, kepada individu-individu dalam lingkaran manajemen ya, untuk membangun sebuah pengalaman ya, dan terus mengasah keahliannya sehingga pada akhirnya individu tersebut bisa menjadi lebih produktif dan menguntungkan. Terlebih lagi dengan kemampuan manusia memiliki banyak keterbatasan ya, seperti keterbatasan mengenai pengetahuan, ya, kebutuhan waktu ya, dan perhatian. Nah, dengan adanya keterbatasan tersebut ya, maka ya individu ini akan berusaha untuk memiliki kemampuan ya pada suatu bidang pekerjaan tertentu. Ini prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wewenang dan tanggung jawab. Wewenang dan pertanggungjawaban adalah kunci dalam melakukan kerjasama usaha. Ya, bukan tanpa sebab, ya, tanpa prinsip ini, ya, manajemen tidak akan bisa mengadakan suatu hubungan ke atas maupun ke bawah. Manajer tingkat yang lebih atas, ya, ini harus punya kekuasaan. Dengan demikian, ya, dia bisa memberi perintah dan bisa ditaati. Adanya kekuasaan tersebut ya, akan timbul yang disebut nantinya adalah suatu pertanggungjawaban. Yang keduanya harus dalam kondisi yang seimbang. Tidak ada kekuasaan tanpa tanggung jawab. Dan begitu juga sebaliknya. Tanggung jawab terbesar ya, pada suatu organisasi ini ada pada manajemen puncak. Artinya ya, apabila suatu perusahaan mengalami kegagalan, yang gagal adalah manajemen puncak atau pucuk pimpinannya, bukan pada karyawan. Karena manajemen puncak ini yang mempunyai pemenang ya, dan yang punya hak untuk memerintah, sehingga dia harus yang lebih bertanggung jawab. Karena karyawan ini ya, tugasnya hanya menerima perintah, ya, karyawan hanya menjalankan amanah yang harus mereka lakukan. Maka dari itu, ya, apabila seorang pimpinan tidak memiliki keahlian dan sifat kepemimpinan, maka wewenang yang ada ini bisa menjadi wewenang yang merugikan. Dan prinsip yang ketiga adalah disiplin. Disiplin di sini sangat berhubungan dengan wewenang. Ya. Apabila wewenang tidak bisa berjalan, maka bisa jadi disiplin ini akan hilang. Sehingga seorang pemegang wewenang itu setidaknya harus bisa menanamkan rasa disiplin, terutama terhadap dirinya sendiri, ya, sehingga nantinya memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan yang sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Kemudian prinsip yang keempat adalah kesatuan perintah ya, atau unity of command. Kesatuan perintah ya, adalah sebuah prinsip di mana perintah yang diterima bawahan tidak diperlukan untuk diberikan oleh lebih dari seorang atasan. Dalam melaksanakan pekerjaan, para karyawan harus memperhatikan prinsip-prinsip kesatuan perintah ya, supaya pekerjaan bisa dilaksanakan dengan baik. Setiap karyawan ya, harus mengetahui kepada siapa dia harus bertanggung jawab yang sesuai dengan kewenangan yang didapatnya. Perintah yang diterima dari manajer yang lain kepada karyawan yang sama bisa mengakibatkan rusaknya wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerja. Untuk itu, pekerja harus memiliki hanya satu atasan ya, tanpa ada perintah dari yang lain. Yang bisa jadi nantinya perintah itu bertentangan. Dan prinsip yang kelima adalah kesatuan pengarahan atau unity of direction. Kesatuan pengarahan merupakan prinsip manajemen yang mengatakan
Setiap golongan pekerjaan yang memiliki tujuan yang sama harus memiliki satu rencana dan dipimpin oleh satu manajer saja. Bedanya ya dengan kesatuan perintah, kalau kesatuan perintah ini berhubungan dengan jalannya fungsi personalia, sedangkan kesatuan pengarahan ya berhubungan dengan struktur yang ada dalam suatu organisasi. Di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, ya, pekerja perlu diarahkan pada sasaran. Kesatuan pengarahan ini sangat berhubungan erat dengan pembagian kerja. Prinsip ya, kesatuan pengarahan ini juga bergantung pada kesatuan perintah. Kemudian yang keenam adalah kepentingan individual, ini di bawah kepentingan umum. Nah, prinsip manajemen ini mengatakan bahwa tiap karyawan ya, harus bisa mengabdikan kepentingan pribadi kepada kepentingan perusahaan ya, atau organisasi. Ya. Artinya di sini ya, seorang karyawan itu harus bisa menempatkan ya kepentingan pribadi ya itu di bawah kepentingan umum. Prinsip ini merupakan syarat yang penting supaya aktivitas berjalan dengan baik dan lancar. Prinsip ini akan terwujud ya, jika karyawan mempunyai kesadaran ya, bahwa kepentingan pribadinya sebenarnya bergantung pada keberhasilan atau tidaknya kepentingan organisasi. Artinya bahwa kalau organisasinya berhasil ya, secara otomatis ya, kepentingan pribadinya pun akan ikut terbawa. Prinsip ini bisa terwujud ya, jika karyawan merasa senang dan nyaman dalam bekerja. Dalam prinsip ini ya, intinya kepentingan kelompok ya, harus bisa mengatasi kepentingan individu. Dan jika ya, prinsip ini mengalami gangguan, maka yang diperlukan adalah pihak manajemen untuk turun ya tangan untuk mendamaikannya. Dan prinsip yang kedua adalah remunerasi ya, atau penggajian pegawai. Prinsip remunerasi ini adalah tentang pembayaran upah dan cara pembayaran yang adil. Dan yang lebih penting ya, pegawai harus merasa puas dan senang. Logika sederhananya ya, harapannya jika pegawai puas, mereka akan bekerja lebih giat, ya, lebih rajin, ya, tidak akan bolos, ya, tidak akan banyak menuntut. Kemudian prinsip ke-8 adalah sentralisasi atau pemusatan. Pemusatan ya, ini adalah prinsip manajemen yang menyatakan bahwa seluruh organisasi harus memiliki pusat. Prinsip ini harus bisa menunjukkan ya hingga batas mana ya kewenangan itu bisa dipusatkan ya, atau dibagi ya dalam suatu organisasi. Pemusatan kewenangan ya, ini bisa menimbulkan pemusatan tanggung jawab pada suatu aktivitas, di mana ya tanggung jawab terakhir dan terbesar ya itu berada pada orang yang memegang kewenangan tinggi atau pucuk pimpinan organisasi. Prinsip ini ya, ini bukan berarti ada kekuasaan untuk mempergunakan kewenangan, tapi untuk menghindari adanya simpang siur kewenangan dan tanggung jawab. Kemudian yang 9 adalah hierarki atau rangkaian perintah atau rantai perintah, chain of command. Prinsip ini mengharuskan perintah ya, dari atas ke bawah ya, ini harus selalu mengambil jarak yang terdekat. Artinya ya, seorang karyawan itu punya satu atasan langsung ya, bukan melewati atasan yang tingkatannya lebih tinggi ya. Misalkan ya, kalau di dalam tingkatan manajemen itu ada manajemen puncak ya, manajemen menengah dan lower ya.
Seorang lower ya itu hanya bisa diperintah oleh seorang middle management ya. Ini adalah rangkaian perintah. Nah, hierarki ini dibutuhkan untuk kesatuan arah perintah. Rantai perintah ini ya mengacu pada jumlah tingkatan yang ada pada hierarki dari otoritas tertinggi ya sampai dengan tingkat yang paling rendah pada sebuah organisasi. Garis otoritas ini jaraknya tidak boleh terlalu jauh. Kemudian yang ke-10 adalah ketertiban. Prinsip ini ya akan terwujud jika semua karyawan memiliki disiplin dan ketertiban yang tinggi. Dan perlu dihindari ya karyawan ya, ini bekerja dalam keadaan yang tegang. Kemudian prinsip yang ke-11 adalah keadilan ya, atau equity. Pada umumnya ya karyawan ini akan menuntut yang diperlukan dengan wajar, mendapatkan apa yang telah menjadi haknya. Prinsip ini mutlak diperlukan ya karena menuntut manajemen untuk memperlakukan bawahan dengan baik. Menurut Fayol, prinsip ini dianggap bisa memunculkan kesetiaan dan ketaatan karyawan dengan cara mengkoordinasi keadilan dan kebaikan manajer di dalam memimpin para bawahan dan memicu tumbuhnya rasa tunduk pada kekuasaan dari atasan. Kemudian yang ke-12 adalah stabilitas masa jabatan. Perputaran ya karyawan yang tinggi dapat menyebabkan biaya tinggi dalam suatu proses produksi. Karena ya, dengan perputaran karyawan yang tinggi ya perusahaan atau organisasi ini butuh biaya untuk melatih karyawan tersebut, sehingga prinsip stabilitas ya di dalam masa jabatan ini perlu dijalankan. Dengan prinsip ini ya karyawan akan bekerja lebih baik ya bila mendapat kepastian di dalam keamanan pekerjaan dan jenjang karir yang pasti. Kemudian prinsip yang 13 ya, itu adalah inisiatif. Prinsip ini ya mengatakan ya seorang kepala itu harus pintar dalam memberikan inisiatif. Dengan inisiatif ini akan memunculkan cara penyelesaian pekerjaan yang terbaik. Setiap inisiatif yang datang ya hendaknya dihargai dengan setinggi-tingginya bila memberikan nilai atau manfaat yang besar ya. Sehingga karyawan yang memiliki inisiatif dan juga manajemen akan mendapat kepuasan serta materi yang setimpal. Kemudian prinsip yang terakhir ya, menurut Edi Fayol adalah semangat kesatuan atau esprit de corps. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap pegawai harus mempunyai rasa kesatuan, senasib, sepenanggungan ya, sehingga bisa memunculkan semangat kerjasama yang lebih baik. Semangat ini ya, muncul jika setiap karyawan memiliki kesadaran bahwa setiap pekerjaan atau setiap pekerja ya itu berarti bagi pekerja yang lain, dan pekerja yang lain itu akan berarti bagi dirinya sendiri. Semangat ini nah ini bisa dimunculkan oleh manajer yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Kemudian tokoh kedua di dalam teori organisasi klasik adalah Max Weber ya. Hidup tahun 1864 sampai dengan 1920. Max Weber ini mengembangkan sebuah teori mengenai manajemen birokrasi ya, yang menekankan pada kebutuhan akan hierarki yang ditetapkan dengan ketat ya, untuk mengatur mengenai peraturan dan wewenang dengan jelas atau value oriented. Organisasi ideal ya, ini pastilah sebuah organisasi yang aktivitas dan tujuan dipikirkan secara rasional dan pembagian tugas dari para karyawan dinyatakan secara jelas ya, atau logis. Evaluasi prestasi kerja ya harus didasarkan pada keunggulan di masa lalu atau teknokratik.
organisasi apapun ya, itu akan mempunyai orientasi pada berbagai sasaran, sehingga memerlukan pengendalian peraturan dari semua aktivitasnya dengan hati-hati. Nah, Max Weber ini mengemukakan ya 6 prinsip tipe ideal suatu birokrasi. Yang pertama adalah peraturan yang ada dalam birokrasi ini harus jelas dan tegas. Yang kedua, ya, terdapat ruang lingkup kompetensi yang jelas. Kemudian yang ketiga, ya, sumber dari otoritas ya, atau kewenangan adalah keterampilan teknis, ya, kompetensi dan keahlian. Nah, ini merupakan ya, ukuran yang objektif dan berlaku bagi siapapun. Sehingga yang memenuhi kualifikasi ya, dan persyaratan yang ada ya, ini dapat dipromosikan pada suatu jabatan atau posisi tertentu di dalam suatu birokrasi. Yang keempat, ya, para pelaksana atau staf administrasi ini secara tegas harus dipisahkan dari para pemilik modal. Kemudian prinsip yang kelima adalah prinsip hierarki. Nah, ini menunjukkan bahwa tiap-tiap bagian yang lebih rendah posisinya ya, selalu berada di bawah perintah dan selalu di bawah pengawasan dari posisi yang lebih tinggi. Garis komunikasi ya, ini harus bersifat vertikal. Kemudian yang keenam, ya, tindakan-tindakan, keputusan dan aturan-aturan semuanya diadministrasikan dan diarsipkan secara tertulis. Nah, keenam prinsip di atas ini kemudian bisa dipilah menjadi dua, yaitu mengenai prinsip-prinsip struktural dan prinsip-prinsip prosesual. Prinsip struktural ya, ini menunjukkan pada beberapa hal penting. Yang pertama adalah ya, pekerjaan tidak dirancang sebagai suatu yang mudah dan sepele. Pekerjaan dirancang ya paling tidak bersifat emosional ya, tetapi efisien dan memiliki tingkat konflik kepentingan yang minimum. Kedua, ya, segala sesuatu menjadi bersifat umum dan tegas. Fungsi-fungsi ini harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Orang-orang yang ada dalam birokrasi dapat saling dipertukarkan ya, pada posisi-posisi yang tepat. Kemudian yang kedua adalah aspek prosesual. Ini merupakan akar dari model birokrasi, yaitu konsep otoritas dan kekuasaan yang sah ya, untuk melakukan suatu kontrol. Weber menyatakan bahwa terdapat 3 sumber otoritas yang bisa dimiliki oleh seseorang, yaitu otoritas tradisional, ya, otoritas karismatik, dan otoritas birokratis. Otoritas tradisional ya contohnya ya, antara ya kita akan tunduk atau patuh pada orang yang lebih tua, dan otoritas karismatik ya, itu biasanya kita akan tunduk pada orang-orang yang mungkin dianggap punya wibawa yang lebih besar. Sedangkan otoritas birokratis ya, seseorang yang ini akan tunduk ya pada orang yang punya posisi yang lebih tinggi. Kemudian tokoh selanjutnya ini adalah Mary Parker Follett yang bukan ya mengenai definisi manajemen adalah seni untuk melaksanakan pekerjaan lewat orang lain. Follett ini adalah seorang tokoh ya, antara teori klasik dan teori hubungan manusiawi. Follett menerapkan psikologi dalam perusahaan dan konflik yang terjadi dalam perusahaan ya, dapat dibuat konstruktif dengan menggunakan integrasi. Menurut keyakinan Mary Parker Follett ya, bahwa tidak seorang pun dapat menjadi manusia yang utuh ya, kecuali dia menjadi anggota dalam suatu kelompok. Nah, selanjutnya ya, Mary Parker Follett ini
Marie Parker Pollard ini mengatakan bahwa adanya konsep hubungan manusia dan struktur organisasi, bahwa kelompok ini merupakan tempat individu dapat menghubungkan bakat yang berbeda menjadi satu yang lebih besar, dan fungsi kontrol atau pengendalian yang utuh memperhitungkan bukan hanya individual dan kelompok, tetapi juga berpengaruh pada faktor-faktor lingkungan seperti politik, ekonomi, dan biologi. Pollard membuka jalan bagi teori manajemen untuk mengikutsertakan hubungan yang lebih luas, baik dari dalam organisasi maupun dari luar batas organisasi. Kemudian tokoh yang lain dari teori organisasi klasik adalah Charles E. Barnard. Barnard mengatakan bahwa orang berkumpul bersama dalam organisasi formal itu tidak dapat mencapai tujuan jika bekerja sendiri-sendiri. Tetapi dalam mengejar sasaran organisasi, mereka juga harus memuaskan kebutuhan individunya masing-masing. Zona of indifference itu adalah kecenderungan yang mengkondisikan individu ini dapat menerima perintah yang berada dalam rentang tanggung jawab atau aktivitas yang sudah dikenal. Semakin banyak aktivitas yang termasuk dalam zona tidak penting, ini akan semakin lancar dan semakin kooperatif sebuah organisasi. Menurut Barnard dalam teorinya yang mengenai teori penerimaan mengatakan bahwa seorang bawahan ini akan menerima perintah hanya bila dia memahami dan mampu serta berkeinginan untuk mencapainya. Barnard ini berfokus pada bagaimana pemimpin merangkul dan mengkoordinasi berbagai aktivitas mendasar di dalam suatu organisasi. Ia melihat organisasi sebagai sebuah economy of incentive, di mana individu yang memberikan kontribusi bagi organisasi dan organisasi menyediakan insentif bagi individu. Di sini tugas pimpinan adalah harus menjaga keseimbangan ekonomi dengan cara menjamin ketersediaan insentif sebagai imbalan partisipasi individu, di mana kontribusi individu ini akan menghasilkan sumber daya yang kemudian digunakan lagi untuk menyediakan insentif dan begitu seterusnya. Barnard menawarkan tipologi insentif tidak hanya uang dan faktor fisik dan juga sosial, tapi juga kekuasaan, power, prestis, dan partisipasi di dalam suatu organisasi. Sehingga di sini bentuk insentif yang bisa ditawarkan menurut Barnard adalah bisa berupa uang atau material yang lain. Bisa juga berupa kesempatan yang bersifat non material, ini dalam bentuk tadi partisipatif. Dan juga insentif yang lain bisa dalam bentuk kondisi kerja yang baik. Kemudian bisa juga dalam bentuk imbalan yang ideal. Nah, di sini tugas pimpinan adalah bagaimana membangun dan mempertahankan sistem komunikasi. Kemudian yang kedua, menyiapkan pelayanan yang penting. Dan yang ketiga adalah merumuskan tujuan dan manfaat organisasi. Oke, demikian tadi video saya mengenai teori evolusi manajemen bagian yang kedua yang membahas mengenai teori organisasi klasik. Saksikan terus video saya berikutnya mengenai evolusi manajemen bagian yang ketiga yang akan membahas mengenai teori behavioral dan juga video-video pembelajaran saya lainnya. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan saudara. Sekian dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.